Corsair RM750E merupakan salah satu keluarga baru dari jajaran PSU Corsair RM Series yang bersertifikasi 80 plus Gold. Nah, terus apa sih bedanya dengan RM yang biasa? Jadi mending pilih RM biasa atau RME yang baru? Yuk, mending kita bahas. Halo guys, balik lagi sama gue Raka di sini di channel 21 Creative Media, channel ngebahas teknologi secara kreatif. Oke, jadi sebenarnya power supply dari Corsair RME series ini merupakan bisa dibilang adalah versi light dari power supply RM series dari Corsair. Nah, tapi karena RME series ini merupakan keluaran baru, tentunya meskipun dia bisa dibilang versi light, dia masih memiliki beberapa upgrade yang ternyata nggak dimiliki oleh power supply Corsair RM series biasanya. Dan salah satunya yang sudah menjadi sebuah keharusan sebagai power supply modern adalah udah mendukung ATX 3.0 dan juga udah dapetin kabel 12 pin VH power yang itu fungsinya untuk GPU kelas atas seperti RTX 40 series. Nah, tapi karena unit yang gue punya di sini cuma memiliki kapasitas sekitar 750 watt, ya kita tetap harus sadar diri ya. Kita walaupun di sini dapetin kabel 12 VH power untuk RTX 40 series, ya jangan kita pasangin dengan 4090 juga karena ini cuma 750 watt. Dari Nvidia-nya aja minimal rekomendasinya itu minimal ya pakai PSU 850 watt lah ya. Jadi tetap harus sadar diri. Kayaknya dulu punya power supply 750 watt rasanya udah gede banget gitu kan. Tapi kayak sekarang ya biasa aja, malah dibilang pas-pasan lah. Dan kalau kita lihat di sini, kabel 12 pin VH powernya itu dia memiliki ujungnya 2x8 pin power untuk ke PSU-nya. Jadi dia di sini bukan native 12 pin ke 12 pin dari PSU ke VGA-nya. Jadi ini merupakan salah satu sebuah upgrade ya kalau kita lihat, karena untuk PSU Corsair RM series yang biasa dia masih menggunakan ATX 2.4. Sementara untuk saat ini gue masih belum dapat info apakah akan ada update untuk RM series yang biasa untuk mendukung ATX 3.0, karena untuk saat ini yang baru ada ATX 3.0-nya itu dia adalah seri RMX, itu juga yang varian Shift. Sementara untuk RM biasa masih belum ada update, dan yang terakhir ini si RME series ini. Tapi karena RME series ini bisa dibilang merupakan seri light dari RM series, pastinya nggak semuanya di-upgrade dong. Pasti ada beberapa perbedaan dari si RM series yang biasanya. Kalau dari manufacturer atau pabrikannya sendiri, RM750 biasa ini adalah PSU yang diproduksi oleh Channelwell Technology. Sementara RM750E ini diproduksi oleh HEC Group atau High Quality Evolution Commitment. Ya itulah pokoknya ya, meskipun gua nggak tahu perbedaan dari kedua pabrik tersebut mungkin, tapi info ini kalian butuhin meskipun nggak penting-penting amat. Dan salah satu perubahan yang sebenarnya paling kerasa adalah masa garansinya yang beda 3 tahun. Kalau seri RM biasanya punya garansi 10 tahun, seri RME ini cuma 7 tahun. Ya masih cukup panjang juga sih, karena PSU lainnya biasanya cuma 3 atau 5 tahun untuk yang harganya itu cukup murah. Kemudian untuk keduanya, karena ini sama-sama seri RM, dia sama-sama memiliki sertifikasi 80 plus Gold. Tapi yang berbeda di sini pada seri RME, dia udah nunjukin rating cybernetic. Yang sebenarnya ini rating juga nggak baru-baru amat sih, karena seri RM yang biasanya itu juga punya rating cybernetic, tapi cuma nggak ditampilin aja di boxnya. Di sini kalau kita lihat seri RME punya rating efisiensi cybernetic kelas platinum, sementara seri RM yang biasa malah di kelas gold. Kenapa rating efisiensinya malah bisa lebih rendah yang RM biasa? Setelah gue teliti, ternyata untuk bisa masuk ke kelas rating efisiensi cybernetic platinum, ini arus yang 5 volt pada power supply harus memiliki efisiensi di angka 77%. Sementara si RM750 biasa ini dia memiliki efisiensi di angka 76,9%. Jadi bisa dibilang itu belum memasuki kelas efisiensi yang cybernetic platinum. Jadi perbedaan efisiensi antara keduanya ini ternyata nggak nyampe 1%, meskipun dia tergolongnya beda kelas untuk kelas efisiensi cyberneticnya. Dan ini bukan berarti RME series itu bakal lebih bagus ya, bakal lebih efisien secara signifikan dibandingkan dengan RM series yang biasa. Karena nggak nyampe 1% cuy bedanya. Nah, yang ternyata lumayan berbeda itu di sini adalah noise ratingnya. Di sini RM750 punya rating A dengan average noise di angka 21 desibel. Sementara RM750E punya rating A- dengan average noise di angka 27,5 desibel. Beda sekitar 6 desibel itu jauh nggak sih?
Dalam pengukuran suara, beda 3 desibel itu sama dengan beda 200%. Berarti kalau beda 6 desibel, bedanya sampai 400% dong. Iya memang, tapi tenang aja. Noise di angka 27 desibel itu masih kecil banget. Bahkan lebih kecil dari suara orang bisik-bisik yang berada di angka 30 desibel cuy. Nah, hal ini terjadi karena kita pakai fan 120 mm nih pada RM750E. Sementara di RM750, di sini fan yang digunakan berukuran 140 mm, jadi dia lebih besar. Jadi ya wajar lah ya, kalau fannya ini harus muter lebih kencang biar bisa menjaga suhu dari PSU RM750E ini tetap adem. Tapi karena ukuran fannya lebih kecil, secara otomatis ukuran PSU RM750E ini juga dia lebih compact dibandingkan dengan seri RM750 biasa, yang mungkin bisa jadi poin penting buat kalian yang casingnya sempit ya. Dan di sini juga ada sedikit perbedaan pada power rail kedua PSU ini, di mana RM750E pada 3,3 volt dan 5 volt combine-nya maksimal berada di angka 110 watt secara combine. Sementara RM750 itu dia memiliki kapasitas di angka 150 watt. Nggak terlalu besar sebenarnya, karena power rail 3,3 dan 5 volt itu cuma digunakan untuk peripheral yang nggak butuhin daya yang besar. Dan yang terakhir di sini adalah jumlah kabel yang mungkin menjadi poin penting nih bagi beberapa orang ya. Kalau kita lihat pada RM750, di sini kita dapetin lebih banyak kabel EPS, PCIe, dan juga SATA dibandingkan dengan RM750E. Tapi, di sini RM750E punya kabel 12 pin VH Power, yang RM750 biasa itu nggak punya. Berarti kalau kita lihat secara dari banyaknya konektor, RM750 ini bisa mensuplai daya untuk device yang lebih banyak dibandingkan dengan RM750E. Dan yang terakhir di sini adalah soal harga. Corsair RM750 biasa di sini punya harga sekitar 130 US dollar dari Corsairnya atau sekitar 1,9 juta sekian. Sementara RM750E dibanderol dengan harga 99 US dollar atau sekitar 1,5 juta. Itu harga dari Corsairnya. Tapi kenapa pas udah masuk ke Indonesia, RM750E ini punya harga yang sama, bahkan lebih mahal dibandingkan dengan RM750 biasa. Gue nggak ngerti di sini Corsair kenapa, atau mungkin karena ini merupakan produk baru ya, RM750E ini merupakan produk baru, jadi dia masih hot dan juga dia udah dapetin spesifikasi ATX 3.0 dan juga kabel 12 pin VH Power untuk RTX 40 series, dan karena VG 40 series juga masih mahal ya udah PSU-nya juga tetap digoreng harganya, jadi makin mahal, bahkan ngalahin si RM750 yang biasa. Aneh. Jadi kesimpulannya, ya kalau untuk sekarang ini lu nggak usah perlu pakai mikir lagi nih, perlu ambil yang RM atau RME series. Ya pasti ambil yang RM biasa lah. Kecuali lu pengen dapetin power supply yang ukurannya lebih compact dan juga dapetin kabel 12 pin VH Power. Yang sebenarnya lu juga pasti bakal dapet kalau lu beli RTX 40 series. Yang akhirnya ngebuat harga dari RME series ini jadi nggak masuk akal. Garansi lebih pendek 3 tahun, terus harganya juga sama, bahkan lebih mahal. Gimana ya? Tapi memang kalau di sini Corsair mau nge-push produk-produk mereka yang udah mendukung ATX 3.0 masuk untuk penetrasi pasar, ya seharusnya juga kasih harga yang lebih masuk akal lah. Masa dengan spesifikasi dan juga garansi yang lebih pendek itu dia punya harga yang sama dengan garansi yang lebih panjang, kan jadinya siapa yang mau beli gitu. Beda cerita nanti kalau udah beberapa bulan ke depan, kalau si RME series ini harganya udah balik ke normal sekitar 1,5 jutaan. Yang ini bisa menjadi pilihan yang menarik karena di sini kalian udah dapetin garansi yang cukup panjang dengan harga yang lebih terjangkau dari RM series yang biasanya. Oke, jadi sekian review singkat kita untuk produk Corsair PSU yang baru ini RME series, dan kalau gitu gimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan kalau gitu sekian dari gue, sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Raka pamit undur diri. Signing out.